Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mengambil waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Karena kita percaya Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang dia suruhkan. Dengan kata lain, firman Tuhan pasti digenapi, firman Tuhan pasti terjadi, dan firman Tuhan itu yang selalu harus menjadi milik bagian kehidupan keseharian kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan, jika renungan ini memberkati hidupmu pagi hari ini, bantu bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan juga mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima di hari ini. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur apapun keadaan kami hari-hari ini, kami percaya firman-Mu lah yang pasti digenapi dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, penghiburan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Karena itu kami rindu untuk kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu keadaan yang pernah terjadi dalam kehidupan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat, yakni Daud, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan keadaan itu tercatat dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Kita lihat sama-sama 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Bayangkan saudaraku, seorang Daud, ya kan, yang Alkitab katakan bahwa Tuhan berkenan di hati Daud, ini bisa mengalami keadaan yang terjepit. Jadi pertanyaan begini, apakah Tuhan tidak tahu? Jelas tahu. Apakah Tuhan tega mengizinkan seorang yang Tuhan bilang berkenan di hati Tuhan terjepit keadaannya? Nanti dulu kita lihat tujuannya apa di balik ini, kan begitu kan? Karena kan kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu dialami oleh Raja Daud, dan Daud sangat terjepit. Karena apa? Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Keadaan pada saat itu kacau, chaos, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, di mana istri-istri daripada pasukannya Daud yang pergi berperang ini dicuri, tempat di mana diambil gitu, diculik istri maupun anak-anak mereka, dan tempat di mana mereka tinggal ini dibakar, saudara dikasih dalam Tuhan. Paniklah, iya kan? Baik Daudnya panik maupun Daud mendapatkan tekanan, dia terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, sakit hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud panik? No. Daud stres? No. Daud sakit hati, kecewa dan bilang sama Tuhan, Tuhan jahat? No. Apa yang Daud lakukan? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, ini kuncinya. Saya selalu bilang begini, sudah dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, ada kalanya hal ini menimpa kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa itu? Keadaan yang terjepit. Apa itu keadaan terjepit? Keadaan yang dimana kita tidak tahu harus buat apa lagi. Tuhan, aku gak tahu, aku udah berdoa supaya suamiku bertobat, tapi gak bertobat. Tuhan, aku gak tahu keadaan ini harus bagaimana. Ada hal-hal yang membuat aku takut, membuat aku khawatir. Aku gak tahu mesti buat apa. Itu keadaan yang terjepit. Di sisi lain engkau ditekan, di sisi lain juga engkau mendapatkan penindasan. Engkau terjepit, engkau tidak tahu apa yang harus kau buat. Tetapi hari ini Daud mengajarkan kita satu hal. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Amin. Ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, apakah masalah selesai? Belum saudaraku. Minimal kita kuat dulu untuk bangkit. Iya kan? Masalahnya banyak anak-anak Tuhan ketika mendapatkan tekanan, dia nggak kuat, akhirnya luntur, akhirnya jatuh, akhirnya mengambil jalan-jalan yang salah, menghalalkan segala cara. Karena apa? Karena nggak kuat, himpitannya terlalu keras, ya kan, tekanannya terlalu kuat. Saya nggak mampu berdiri pendeta. Nah, karena itu kuatkan dulu kepercayaanmu.
Kita punya kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagian kita apa? Tekankan hidup kita. Aku harus percaya kepada Tuhan dengan segala perkara-perkara yang Tuhan akan buat dalam hidupku. Itu dulu. Jadi bagaimana kita bisa menguatkan kepercayaan kita? Yang pertama saya pelajari bagaimana kita bisa menguatkan kepercayaan kita. Belajar mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan. Stop memperkatakan kelemahan-kelemahanmu. Itu tidak akan membantumu. Justru itu hanya akan membuat engkau semakin terpuruk. Aduh bener ya, saya udah gak kuat. Aduh bener ya, saya udah gak sanggup. Nah ini rumah tangga saya udah terlalu parah. Suami saya udah terlalu hancur hidupnya. Aduh saya udah gak kuat. Aduh saya udah gak bertahan. Semakin engkau memperkatakan hal itu, semakin engkau akan menjadi lemah. Karena itu mulai memperkatakan firman Tuhan. Mulai memperkatakan apa yang menguatkan imanmu. Apa yang kau ingat akan janji Tuhan. Perkatakan itu. Tuhan, aku percaya Engkau menyertaiku. Sekalipun aku harus jalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab tongkat dan gadamu itulah yang menghibur dan menguatkan aku. Kita perkatakan. Haleluya. Sehingga semakin hari kita bukan semakin terpuruk, tapi semakin hari kita semakin mendapatkan kekuatan yang baru. Karena itu yang diingatkan Tuhan kepada Yosua. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Yosua mengalami ketakutan menggantikan kepemimpinan Musa, Tuhan ingatkan sama Yosua, Yosua, jangan kau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, tetapi renungkanlah itu. Itu yang dikatakan Tuhan, diingatkan kepada Yosua ketika dia akan menggantikan kepemimpinan Musa. Saya percaya ada banyak ketakutan yang Yosua hadapi. Menghadapi bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, takut Yosua, stres juga gitu kan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan ingatkan Yosua, ingat, perkatakanlah hari ini. Engkau mau menguatkan kepercayaanmu ketika engkau mengalami tekanan, keadaanmu terjepit, kuatkan kepercayaanmu. Caranya bagaimana? Yang pertama, perkatakan firman. Saudara, iman timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Seringkali apa yang membuat kita dengar ini bisa membuat kita takut. Apa yang kita dengar ini seringkali bisa membuat kita takut. Tetapi sebaliknya, apa yang seringkali kita dengar yang memuatkan kita, yang memberkati kita, itu bisa membuat iman kita bangkit loh. Karena itu perkatakan firman. Ayo perkatakan firman. Yang kedua, bagaimana kita bisa menguatkan kepercayaan kita? Miliki komunitas yang sehat. Hati-hati dengan pergaulanmu. Miliki komunitas yang menguatkan. Engkau yang sedang punya masalah rumah tangga, engkau istri-istri, engkau suami-suami, jangan minta nasihat dengan orang-orang yang hidupnya kacau dalam rumah tangganya. Gitu loh. Jangan minta nasihat dengan orang-orang yang hidupnya engkau lihat juga berantakan. Engkau akan dijerumuskan, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi mungkin kau bilang begini, tapi pendeta dia teman baik saya. Saudaraku, teman baik hanya akan menasehatkan apa yang baik, bukan yang menjerumuskan. Dengar baik, teman baik hanya akan menasehatkan, memberi masukan, memberi nasihat, memberi jalan keluar dengan apa yang baik dan memberkati hidupmu, bukan apa yang menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan hari depanmu. No, itu bukan teman baik, itu teman jahat. Karena itu miliki komunitas yang dapat menguatkan. Miliki komunitas yang dapat memberkati hidupmu. Sehingga akhirnya ketika engkau tertanam dalam komunitas ini, engkau tahu komunitas ini sehat. Engkau bisa sharing, engkau bisa curhat masalahmu di sana. Mereka kasih kekuatan, mereka kasih penghiburan, mereka mendoakanmu. Engkau berada di komunitas yang tepat. Ya, jadi bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita? Yang pertama, perkatakan firman Tuhan. Yang kedua, miliki komunitas yang dapat menguatkan hidup kita. Dan yang ketiga, tetaplah berdoa. Sama-sama bilang sama saya harus tetap berdoa. Sekalipun sampai hari ini doa-doamu belum dijawab, bukan gak didengar, belum dijawab, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kairos Tuhan tepat, sasaran tepat, waktunya gak pernah meleset. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa terhadap apa yang kau gumuli. Jangan pernah berhenti berdoa ketika keadaanmu terjepit, ketika engkau mendapatkan tekanan dari berbagai arah. Berdoa karena kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan, dan Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktu Tuhan. Engkau akan lihat apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah ada dalam timbulan pikiran dan hatimu. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berharap dan berserah kepadanya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat benih firman-Mu. Kami percaya bahwa hidup kami milik Tuhan. Sekalipun dalam hidup kami terkadang ada keadaan-keadaan yang membuat kami terjepit, tertekan. Kami gak tahu harus buat apa. Yang harus kami lakukan satu, yaitu menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat umat Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mengalami keadaan yang terjepit, keadaan di mana mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi, hamba berdoa dalam nama Yesus.
Sehingga firman-Mu hari ini menjadi jalan keluar bagi setiap kami yang hari-hari ini menghadapi tekanan hidup, menghadapi keadaan yang terjepit. Sehingga kami tetap terus memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan agar kami kuat, agar kami bisa bangkit. Dan kami harus memiliki komunitas yang menguatkan, komunitas yang memberkati, komunitas yang menjadi jalan keluar bagi setiap kami. Dan ingatkan kami untuk tetap terus berjuang dengan doa-doa kami. Karena kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Sesuai dengan waktu dan ketetapan Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka yang sakit hari ini dalam nama Yesus. Kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tuhan sembuhkan, pulihkan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Apapun keadaanmu saat ini, kau sedang tertekan, kau sedang terjepit, tugasmu satu, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan dan jangan goyah. Tuhan Yesus memberkati kita.